Cek, cek. Coba komunikasi pastor. Gimana peserta suaranya? Apa masih ada gangguan? Kresek-kresek? Izin Ustadz, sudah tidak. Sudah bagus ya? Oke, baik. Langsung saja ya kita persilahkan kepada pemateri karena sudah menunggu peserta ini. Sebelum kita berikan, kita sapa dulu Ustadz Ibawi. Ya. Ahlan. Ya, Gimana kabarnya Ustadz malam hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam yang membahagiakan. Insya Allah. Baik Ustadz. Eh, untuk materi kita berikan 20 menit ya, satu arah. Setelah itu kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi peserta kalau ada yang mau ditanyakan disimpan dulu. Nanti setelah sesi materi baru kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber. Silakan Ustadz Ya, disampaikan materinya. sekarang makasih Kak Rajab. Kadang-kadang saya panggil beliau ini Kak Rajab, kadang-kadang saya panggil Ustadz Rajab. Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah ba'd. Ya tadi Kak Rajab sampaikan materi dulu 20 menit. Sebetulnya ini bukan materi Ustadz ya, ini pengantar saja. Tadi dikasih pengantar, saya kasih pengantar juga. Sebagai pengantar saja ini 20 menit kata beliau. Jadi pendek saja. Jadi sesuai tema yang diangkat oleh ini tim Itcon webinar ini tentang kesepian di tengah keramaian. Nah, ini mungkin sebetulnya sesuatu yang dialami oleh semua orang. Semua orang, ya bahkan saya sendiri juga kadang-kadang mengalami atau pernah mengalami gitu ya. Ada kadang-kadang overthinking, kadang-kadang rasa kayaknya kok nggak ada temen yang bisa ngerti gitu. Mau cerita ke siapa ya? Atau ngerasa gagal. Ya. Saya udah ini lulus SMP, tadinya targetnya mau masuk ke SMA favorit ini, meleset. Sudah lulus SMA, tadinya mau targetnya mau masuk kampus ini, ya qadarullah nggak tercapai juga. Atau lulus kuliah, aduh ini teman-teman udah begini, saya cuman kok gini-gini doang gitu ya, ngerasa gagal gitu. Nah sebetulnya ini sama juga, ini juga kita semua pernah mengalami. Eh, Bisa jadi ini semua, ini cara Allah Ta'ala mempersiapkan kita sebetulnya. Mungkin teman-teman yang merasa pernah ini ngerasa ada tekanan, ada overthinking, mungkin itu justru pertanda-pertanda baik. Ini pertanda pertumbuhan, jangan-jangan begitu. Nah, kita husnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kok rasanya hidup kadang-kadang rasanya kosong gitu ya, bangun tidur, aduh, scroll-scroll, buka HP, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya bukalah Instagram. Instagram dibuka, IG dibuka, scroll, 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 tahu-tahu 1 jam, tahu-tahu zuhur, dah belum ngapa-ngapain. Gitu. Rasanya kayaknya hidup kok cuman gini-gini doang gitu ya. Terus merasa ada apa dengan saya ini? Tapi bisa jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam diri kita, mungkin ini pertanda baik. Bisa jadi ya, ini pertanda kita masih 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 ada kehidupan ini, hati kita masih masih bisa mendeteksi itu, ada kesempatan. Bisa jadi ini cara Allah Ta'ala siapkan kita ini ibaratnya yang sedang bertumbuh, memang diawali dari biji ya, dari biji yang ditanam sendirian di dalam tanah, gitu. Tapi sebetulnya ini sedang tumbuh, tinggal ditunggu aja. Nanti ada saatnya ini nanti tumbuh jadi besar, jadi kuat, akarnya kuat, nanti akan ya menjulang dan insya Allah kita akan tunggu nanti buahnya. Ya seperti itu dan ini semua orang mengalami itu.
kemudian merasa saya kadang-kadang overthinking saat ini, apalagi pas buka medsos, lihat teman-temannya postingan postingan teman-teman atau postingan orang lain gitu ya, atau pas lagi kumpul sama teman-teman, kok teman saya udah begini, saya cuman gini-gini doang ini, aduh kayaknya saya ada. Nah, mungkin timingnya yang beda, memang timeline kita beda. Jangan menyamakan, jangan mengukur timeline kita. Ini kan hidup ini bukan balapan ya. Wah, teman saya udah begini. Mungkin teman-teman akan, ya kita semua akan ke titik itu, tapi memang bukan sekarang. Masih ada yang Allah Ta'ala persiapkan buat kita. Nah, kalau ada tadi merasa merasa ada yang beda dengan diri kita, ya kita coba perbaiki. Mungkin ini sinyal ya buat kita memperbaiki diri. Kok kayaknya nggak punya teman? Ini sinyal lagi dari Allah Ta'ala. Berarti cari teman, cari circle yang positif, cari teman-teman yang bisa menguatkan, yang bisa ngajak ke tadi ya, tumbuh bareng. Perlu perlu kalau nanam sesuatu itu perlu media tanam. Nah, kita perlu media tanam yang pas gitu. Perlu ketemu teman-teman yang seperti ini. Karena kalau mungkin ada persoalan-persoalan kita yang kalau cerita ke teman-teman yang ini tidak nyambung. Kalau cerita ke yang di rumah, aduh, nggak semuanya nyambung juga. Kadang-kadang malah dijudge gitu ya. Makanya kamu nih udah dibilangin begini-begini, ya kamu yang salah. Kayaknya nggak mau ngertiin semua nih. Nah, mungkin kadang-kadang kita perlu perlu teman-teman, perlu circle, perlu guru guru ngaji. Nah, ini pentingnya pentingnya ini ya, pertumbuhan tadi kita perlu dapat media yang tepat, dan insya Allah nanti akan ada saatnya, titik balik, atau nanti saatnya ini buahnya bisa dipetik, atau biarkan ini ibarat bunga, biarkan diterpa angin yang berhembus dan tunggu saatnya nanti bunganya mekar jadi bunga yang indah. Biarkan kuncupnya mekar jadi bunga. Mungkin itu Kak Rajab ya, sebagai pemantik mungkin diskusi kita malam hari ini. Saya kembalikan ke Ustaz Rajab. Ya, eh, terima kasih untuk materi pengantar dari narasumber kita. Eh, Bukan materi ya, sekali lagi sebagai pengantar saja. Betul. Ya, tapi rasanya kita tidak sekedar mendengarkan pengantar dari beliau, tapi kita serasa eh, diajak pulang ke dalam diri kita sendiri. Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, setelah pengantar yang sebagai pemantik, kita masuk ke sesi ngobrol dengan peserta. Silahkan dari para peserta yang punya pertanyaan, punya unek-unek, ya, boleh ditulis di room chat atau kalau mau berani open mic lebih bagus. Masya Allah. Silahkan, kita tunggu dari studio. Eh, saya sambil ngecek di HP, di handphone ini, 21 orang yang sudah join Alhamdulillah. di room Masya kita Allah. sekarang. Alhamdulillah lebih banyak dari saat pertama kita membuka tadi. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi dan lebih membuat kegiatan kita ini ramai di malam hari ini. Baik, silahkan bagi peserta yang mau bertanya, persilahkan. Ya, kayaknya masih Masih merenung semua. mengumpulkan keberanian. Masih jadi merenung semua. Kalau gitu, kalau gitu dari pertanyaan dari Ana untuk Ustaz Silakan. Bawi. Eh, ini kok kenapa generasi muda sekarang jadi gampang sekali overthinking? Ya, mungkin bisa dikomparasikan dengan generasi sebelum-sebelum sekarang. Ya.
Kok kelihatannya ya, Ustadz, generasi kita sekarang ini jadi gampang overthinking, utamanya kita yang hidup di metropolitan, di kota-kota Hmm. besar, atau kayaknya juga yang hidup di pedesaan tapi circle-nya ini, circle media sosial, ya barangkali itu yang mempengaruhi. Ya, silakan, Ustadz. Ya, mungkin karena betul tadi beda era ya dengan yang generasi yang sebelum kita yang sekarang. Zaman dulu belum ada medsos. Sekarang dengan adanya medsos, kemudian mungkin kita jadi bandingin diri kita dengan yang ada di medsos. Yang ada orang posting, teman kita posting, ada kerabat mungkin posting, keluarga posting. Yang diposting yang bagus-bagus kan pasti yang begitu, yang lagi jalan-jalan. Wah kayaknya Ya, happy-happy terus ya. Kayaknya ini teman saya nggak ada masalah. Wah bisa jalan-jalan ke sana. Kita mah boro-boro jalan-jalan gitu ya. Wah ini buat ini aja buat buat bensinnya aja kurang buat ini. Nggak ada. Atau yang sudah kerja sibuk waktunya padat sekali. Nggak bisa cuti, nggak bisa izin. Kalaupun ada weekend, ada libur terbatas sekali. Teman saya kok bisa ini bisa muncak gitu ya ke gunung, camping bisa ini. Dan ya itu yang kita lihat gitu ya. Tapi kan yang orang posting ini, yang teman-teman di teman kita ini yang di atau yang secara umum dilihat di medsos, kan ini yang di highlight yang dikit aja itu dari kehidupan mereka yang 24 jam, yang diposting cuman durasi 1 menit gitu ya, 30 detik. Dan itu yang kita lihat dari 7 hari, 24 jam dalam 7 hari, dia posting beberapa postingan, terus kita mengira, wah ini enak sekali hidupnya teman saya ini. Itu yang kita lihat. Padahal kita nggak tahu di behind the scene-nya, kita nggak tahu ini. Padahal sama aja mungkin dengan kita punya banyak masalah, problem di sini. Cuman waktu di posting yang senang-senang, yang bahagia-bahagia, yang happy-happy, setelah itu kita bandingin bandingin dengan diri kita. Nah, ini yang mungkin ini yang bikin overthinking. Oh, saya begini ya, saya begini karena membandingkan dengan ya tadi mengukur baju kita dengan baju orang lain atau mengukur timeline kita dengan timeline orang lain. Insya Allah kita akan tiba saja, tapi ya jangan. Ini kan kita bukan balapan ya. Nah, kalau dibandingin begitu, kita sendiri yang bahasa ininya terdistrak gitu. Gitu Kak Rajab. Mungkin gitu ya. Tapi teman-teman kalau ada yang punya opini lain, ada jawaban bisa di-sharing juga. Allah Allah. ya, baik. Itu di room chat ada yang nanya, Ustadz. Eh, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar hati tidak hampa? Ya, Masya Allah. Gitu dong iya. pertanyaan. Bagaimana caranya agar hati tidak hampa, Pak Ustadz? Ini pertanyaannya singkat tapi dalam. Ya. Eh, hati itu hati ini ada pemiliknya. Hati ini dalam genggaman Ar-Rahman yang Allah Ta'ala bisa bolak-balikan gitu ya. Memang hati ini yang paling sentral ini dalam dalam sistem ruhiyah kita itu yang paling paling pokok. Memang bahaya ini kalau hati sampai terasa hampa kosong gitu. Kalau para ulama menjelaskan diibaratkan hati itu ada yang ini ya, ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang mati, ada yang sampai mengeras. Nah, kalau hatinya orang-orang beriman ini hati yang hidup. Ibarat tanah ini tanah yang subur, tanah yang banyak unsur haranya, banyak nutrisinya. Dikasih tanaman tumbuh subur, dikasih ini eh, subur, kemudian dikasih tanaman berupa amal-amal soleh berbuah. Tapi ada hati yang sakit atau bahkan mati.
Kalau yang hati yang mati ya, kalau ibarat tanah ini tanah yang nggak ada nutrisinya itu di dalam, nggak ada unsur hara, ditanamin nggak bisa tumbuh. Masih mending itu kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, masih mending itu kalau tanah yang masih bisa nyimpan air, meskipun ditanamin nggak tumbuh, tapi dia masih bisa nyimpan, itu masih mending. Ada yang lebih parah lagi, mengeras kayak batu. Bahkan batu pun ada yang masih mending tuh batu, ada yang dia masih bisa mengeluarkan kemanfaatan dengan memancarkan air, sumber air. Ada yang lebih keras dari itu, bahaya lagi. Nah, gimana biar hati kita bisa sehat, hidup, ibarat tanah yang subur. Caranya dengan kasih nutrisi. Nutrisinya apa? Nutrisinya apa yang Allah Ta'ala turunkan ini dari wahda Al-Quran, As-Sunnah, atau belajar agama. Itu nutrisinya. Hati jadi hidup, jadi kuat. Dan ini nanti dampaknya panjang ini kalau. Jadi dalam diri kita ini ada beberapa komponen yang saling mempengaruhi, saling saling terkait. Hati ini kalau dia sakit, bahkan sampai lemah sekali ya, nggak pernah dikasih nutrisi nih. Ibarat orang nggak pernah dikasih nutrisi ya, lama-lama sakit, mungkin ya nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan mati. Hati kalau yang seperti ini bahaya karena nanti yang nyetir, yang ambil alih kendali itu nafs. Kalau bahasa terjemahnya nafsu. Harusnya hati ini yang jadi nahkoda, yang jadi panglima, yang nyetir. Kemudian ada raja ini. Hati ini rajanya. Dia yang ambil keputusan, dia yang ngajak, oh kita ke sana, kita ke sana. Kemudian penasihatnya ada akal, akal sehat. Allah Ta'ala bekali lagi namanya fitrah. Ini perangkat-perangkatnya. Kalau sampai yang ambil kendali itu nafsu. Nafs ini bahaya kalau dia sampai ambil kendali. Nafs itu la'ammaratun bisu. Dia ngajak nyuruh-nyuruh kepada yang buruk-buruk. Pasti belok itu. Kalau hati yang sehat, dia yang kuat, kemudian Allah Ta'ala turunkan guidance, Allah Ta'ala turunkan hidayah, dipindah ini jadi connect ini antara Allah Ta'ala bekali dalam diri kita namanya fitrah, kemudian ada hati, ada akal, connect dengan hidayah yang Allah Ta'ala turunkan. Ini baru kita lagi nyetir ya, pakai Google Map. Google Map-nya ada, koneksi internetnya ada, lancar insya Allah. Nyampe itu kita mau dari ini kita di Rasuna, mau ke Priok, gampang aja. Mau ke Bogor, sepanjang ini connect ya. Kita ikut hidayah yang bisa dipercaya nih. Nyampe insya Allah. Tapi kalau ini putus semua, nanti nafs dia yang nyetir, dia ikut al-hawa. Itu yang Allah Ta'ala isyaratkan ya dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau nafs itu dibiarkan, dia akan mengikuti al-hawa. Nah, orang yang takut kepada Robnya, kemudian dia bisa hatinya, kolbunya bisa dia yang kuat, dia yang bisa mengendalikan nafsnya agar tidak, dia mencegah agar nafs tidak mengikuti al-hawa, maka final jannata hiyal ma'wa, nanti tempatnya surga. Ini memang penting sekali ini soal hati. Gimana cara biar hati hidup? Kasih nutrisi. Nutrisinya apa? Ngaji, taklim, taklim pekanan, taklim rutin. Termasuk tadi ya yang kita sebut di awal, circle itu penting sekali. Kita ketemu teman-teman yang bisa saling menguatkan. Kadang-kadang kita bina ketemu teman yang biasa tiap pekan ini sama-sama ngaji, sama-sama taklim, tiap pekan ketemu, kita lihat wajahnya aja udah semangat gitu. Saya lihat kalau lagi futur gitu ya, kan semua kita pasti ada futurnya, ada malasnya, ada mau mau ngaji kayak aduh malas banget. Tapi pas lihat Ustadz Rajab begini, lihat Kak Rajab, wah, baru lihat wajahnya udah rasanya, wah, ada girohnya, semangat lagi, grafiknya naik lagi. Jadi kadang-kadang ketemu temen itu begitu, ya, fungsinya temen. Akhirnya langsung ingat utang, Ustaz. Itu kalau itu di anu dulu tadi di mute dulu mic-nya. Baik, Si keren. cukup Ustaz ya.
Alhamdulillah. Ya, tadi Ustadz Ibawi nyinggung-nyinggung soal ini ya, butuh untuk bertumbuh kita butuh circle. Circle itu dibaratkan sebagai ini, seperti media tanam. Ya, 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 ya. Tunas itu kalau mau tumbuh dia butuh media tanam. Ini karena saya, mohon maaf nih Ustadz, ya, karena saya dari kehutanan. Ah, ya, Ya. pantas ini kostumnya luar biasa ini memang. Mungkin bisa menambahkan. Jadi selain tunas butuh media tanam, untuk bertumbuh itu tunas ini butuh pancaran sinar matahari juga Masya Allah. untuk membantu Ya, proses ya, ya, ya. fotosintesis. Ya, Ya, nah, masuk itu. masuk barang. Pancaran sinar matahari ini bisa kita ibaratkan seperti pengajian tadi itu. Mas. Jadi tidak cukup cuman dapat circle yang bagus, untuk mengarahkan circle kita ini tak perlu cari tempat ngaji di mana. Ya, ya, ya. Ya, kira-kira seperti itu, Ustaz. Ini mohon maaf sekali, Ustaz. Ini cuman melengkapi, menyempurnakan tadi. Nggak usah minta maaf itu salah. Ya, Ya, di sini udah banyak sebetulnya pertanyaan di room chat. Kita nanya aja langsung ke yang bertanya ya. Bisa open mic, kemudian sampaikan langsung pertanyaannya sama Ustadz Ibawi. Gimana? Ini ada Hafiz, ya. Kemudian ada Fatih, kemudian ada Faiz, Ahmad. Masya Allah. Gimana? Mau bicara langsung atau diwakili aja? Ya, Mungkin. Kak Rajab aja Nggak yang apa baca. ya, sambil saya bacakan. Kalau teman-teman mau bicara, langsung nggak apa-apa langsung dibuka mic-nya. Ini ya, Anda bacakan Ustaz ya. Di sini, Assalamualaikum Ustaz. Ini, oh ya ada yang resen ya. Oh ya benar. Silahkan Kak Agnes. Ya Kak Agnes ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan ini pakai akun istri. Nggak apa-apa. Ya, Ustadz, mau tanya Ustadz. Halo, ada suara atas nama siapa? atas nama Sahrul Hidayat Ustadz. Oh Sahrul Hidayat. Ini Cendol Besti Ustaz. Oh, iya, Waduh, iya, iya. Silakan Kak Sahrul. Kak Sarul ini alumni Islamic Camp. iya benar Ustadz. Oke Ustadz, mau tanya nih Ustadz. Kan dulu itu saya suka ikut beberapa circle gitu Ustadz. Ada yang tentang apa sih namanya? Entertainment dan lain-lain. Nah, menurut saya tuh kalau sekarang mungkin untuk di circle itu udah mulai apa ya Ustadz kayak kurang bermanfaat lah gitu Ustadz. Setelah kayak ada banyak hal-hal yang menurut saya kayak kayaknya harus dikurangin nih untuk bergaul dengan circle-circle ini. Nah, itu gimana Ustadz caranya supaya pelan-pelan mungkin bisa mengurangi hal tersebut? Apakah langsung maksudnya izin keluar dari circle itu atau bagaimana karena dulu sejujurnya saya sangat aktif di grup itu Ustadz begitu mungkin ya bagaimana caranya Ustadz apakah pelan-pelan atau langsung putuskan saya ingin out dari grup ini gitu cuman saya ada rasa kayak kurang enak gitu Ustadz orangnya nggak enakan gitu Ustadz itu gimana ya Ustadz ya untuk menyikapi hal itu tindakan apa yang sebaiknya saya ambil gitu. Dah Ustadz, mungkin itu Ustadz. Iya, Yap. terima kasih ya atas pertanyaannya. Ingin keluar dari circle yang eh, nampaknya sudah beda Aduh. ini. Ya, mungkin Ustadz sudah bisa paham. Silakan Ustadz. Ya,
eh Kak Sahrul ya. eh Kalau saya masih begini, yang namanya temen itu aset mahal, atau bisa dibilang aset termahal yang kita punya. Cari temen tuh nggak mudah. Bahkan ada yang nulis tentang gimana caranya dapat banyak teman gitu kan. Dale Carnegie itu tulis buku How to apa itu? How to win friends and influence people kalau nggak salah. Gimana caranya bisa memenangkan ini bisa dapat banyak teman gitu. Artinya ini sesuatu yang mahal. Nah, tadi Kak Syahrul sampaikan, ini gimana ini saya sudah punya teman yang circle yang mungkin sudah lama, sudah teman-teman deket nih. Terus kayaknya ini sudah saya ngerasa ada yang di sana kayaknya ada banyak hal yang kurang bermanfaat. Tapi sampai selesai pertanyaan tadi Kak Syahrul nggak bilang toksik gitu ya. Circle yang toksik. Ya, kalau saya gini, kalau sepanjang ini Kak Syahrul masih bisa memberikan ini ya, eh, kita yang mewarnai meskipun sedikit-sedikit, ini menurut saya nggak apa-apa. Biar di situ aja. Asal jangan sampai kita yang terwarnai. Barangkali setelah teman-teman di circle yang sana ini tahu ini Kak Sarul sekarang kayaknya beda ya gitu. Sejak ikut camping kemarin kok beda misalnya. Nah, bisa jadi dengan Kak Sahrul ada di grup itu nggak ngapa-ngapain itu teman-teman yang tadinya ini ya bercandanya ini agak-agak mungkin pakai apa dark jokes gitu ya yang sekarang setelah tahu gini agak agak ngerem-ngerem. Nah, alhamdulillah itu berarti keberadaan Kak Sahrul bisa mewarnai. Atau pas lagi kumpul, kalau ada Kak Sahrul di situ, mereka jadi agak ada sungkan-sungkannya kalau yang dulu itu agak ini ya serba vulgar ngomong yang eh, pokoknya yang ini ya apa ini yang pakai kebun binatang diperhalus misalnya. Begitu sekarang ada Kak Sarul, beda ini. Bahasanya sudah beda. Berarti Kak Sarul ini bisa kasih warna. Mudah-mudahan nanti bisa bisa ngajak jadi lebih baik nih teman-teman. Tapi ya kalau terjadi yang terjadi sebaliknya, ya mungkin memang ya terpaksa harus memang ya kita ini ya kita ya apa bahasanya kita lock out dulu. Ya mungkin begitu ya Kak, selalu ditimbang-timbang saja. Apakah kita yang bisa mewarnai meskipun sedikit atau kita yang terwarnai ya. Kalau kita yang bisa mewarnai, ya alhamdulillah. Syukur-syukur nanti bisa ngajak satu temen tambah satu lagi. Ada kok yang bisa begitu ada. Allah Allah. Ya, Iya, mungkin baik. gitu Kak Rizal. Ya, silahkan. Apa? Dari Kak Sahrul gimana tadi? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Masih resign kayaknya itu. Udah ya? Oh, udah. Iya. Ini mirip-mirip dengan pengalaman kita juga sebetulnya, Ustaz. Ya, Yang ya, disampaikan Kak Sahrul tadi. ya, ya. Jadi sebenarnya kita kita semua kayaknya pernah mengalami juga. Jadi kita sebenarnya anak sendiri pengalaman ya banyak juga teman-teman dulu, tapi tidak langsung memutuskan hubungan. Hanya mengurangi intensitas kebersamaan saja. Tapi sewaktu-waktu ada momentum kita menyapa mereka kembali. Kayak kemarin Ya, 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 ada event Islamic Camp, kita kirimkan di grup. ya, ya, Nih, ya, ada, ya. saya ada event menarik, silahkan join. Pokoknya yang tercepat kita kasih diskon. Ya, baik, Sat. Ada yang resen lagi? Fatih ya. Silahkan Kak Fatih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz, saya di sini pengen curhatin ke temen teman saya. Jadi begini Pak Ustadz, teman saya itu teman online, Ustadz, teman online, bukan teman nyata, teman online. Nah, jadi kalau saya lihat dari story WhatsApp-nya, dia itu kayak kelihatan cinta sama hal yang gak nyata gitu Pak Ustadz. Kayak anime lah atau apa gitu. Nah, saya kan juga udah sering bilang ke dia kalau dan terlalu banyak cinta sama yang gak nyata gitu katanya bisa menimbulkan penyakit penyakit piktopilia yang bisa mengganggu jiwanya itu. Tapi tetap aja Pak Ustadz dia itu kayak nggak bisa dinasihatin kayak gitu Pak Ustadz. Jadi gimana caranya Pak Ustadz biar bisa menyadarkan orang yang mencintai sesuatu yang gak nyata secara berlebihan gitu Pak Ustadz. Karena cuma tampilannya yang cantik terus gitu juga Pak Ustadz. Terima kasih. Nah, Belum. belum di ya bisa disampaikan kembali bagian intinya aja ke siapa tadi? Fatih. Kak Fatih ya. Ya, bisa, Suaranya bisa. bisa lebih diangkat lagi. Bisa, bisa. Ya, jadi begini Pak Ustadz. Saya punya teman online. Dia itu di Discord SW-nya itu suka banget posting-posting kalau dia itu suka sama karakter anime. Terus dia juga sering nganggap dirinya itu kayak punya istri anime gitu. Padahal saya udah sering bilang ke dia kalau jangan terlalu percaya sama hal yang nggak nyata kayak gitu. Tapi dia kayak ngilang gitu Pak Ustadz. Jadi itu gimana tuh Pak Ustadz cara mengatasinya? Terima kasih. Ya. Baik, ditangkap ya Kak Fatih. Ini Kak Fatih ini eh, resah dengan temannya, Ustaz. Ya, ya, ya. Temannya suka eh, dengan karakter anime. Ya. Silakan, Ustaz. Ya. Jadi temennya Kak Fatih ini sangat suka anime sampai membayangkan punya istri anime gitu ya tadi. Ya, Oh ya ya. seperti itu. Ya ini uh, Kak Fatih perlu ajak ngomong pelan-pelan nih temennya. Ya. Perlu perlu diajak sering-sering diajak main ini. Diajak futsal, futsal bareng. Ya Cuma jangan gimana? Cuma masalahnya gini Pak Ustadz. karena ada yang di dunia real ini lebih asik dibandingkan yang ada di dunia digital ini ya ada anime yang betul-betul ini nggak nyata ya nggak real gitu dan bahkan bisa menyita menyita ini ya perhatian kita menyita waktu energi ya nanti halu terus itu mikirin itu sampai habis mah nggak sempat belajar nggak sempat bikin hal positif bahkan bisa sampai ya kehilangan teman-teman yang di dunia real gitu ya. Tapi ya tadi itu ini Kak Fatih nanti diajak ngobrol pelan-pelan ini ya temennya Ya Pak Ustadz. perlu diajak ngobrol pelan-pelan. Tapi jangan langsung dijudge gitu, jangan langsung disalah-salahin, jangan kamu tuh gini gini gini, jangan ya. Ya diajak ini aja diajak. Ayo, ini kalau Jumat malam ada futsal bareng kita. Ada Kak Rajab, teman-teman di Depok bisa nih diajak. Nah, kalau ketemu yang nyata yang real begini di kehidupan nyata di kopdar gitu ya lebih asik insyaallah gitu karena aja mungkin ada solusi atau ada saran Ya, kalau saya, Ustaz, ya eh, nggak apa-apa suka. Yang penting ini eh, anime ya. Di ya ya tetangga kita di sana itu ada ada warung warung makan namanya anime. oh ya 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 Jual mie. iklan dong ini Enggak ada, nggak ada sponsor ya. Ya baik.
Iya, iya, iya. Makasih ya Kak Pati. Ya, Eh, ya sama-sama Pak Ustadz, sama-sama. ya, Kalau Fikum, Pak. oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini Saya, ada, saya tambahin satu dikit lagi ya, Kak oh ya, Recep ya. silakan, silakan. Jadi inilah ini menunjukkan pentingnya teman, pentingnya circle. Ada nih temannya Kak Fatih, alhamdulillah punya teman Kak Fatih begini yang bisa ngingetin kalau ada yang hal-hal yang sudah mulai ini ya, sudah mulai melenceng gitu ya. Kan eh, penyimpangan itu pasti awalnya pelan-pelan ya, dikit-dikit. Menyimpang dikit, menyimpang dikit lagi gitu ya. Lama-lama belok sampai belok kiri banget atau belok kanan banget. Tapi pasti prosesnya awalnya pelan-pelan. Kalau nggak ada yang ngingetin, belok dikit diingetin, belok dikit diingetin. Nah, ini insya Allah nanti terus on the track. Ini pentingnya teman-teman yang bisa saling mengingatkan. Nah, itu lagi-lagi ya tadi itu pentingnya teman, pentingnya circle, pentingnya ya ada yang bisa kita kalau ada apa-apa ada yang bisa kita tanya gitu ya. Ya, itu mungkin ya Rajab. Saya kembalikan. Ya, baik, Ustaz. Tapi jangan sampai ini juga ya, Ustaz ya. Jangan sampai Kak Pati ini karena keasikan eh, mikirin temannya, Iya, ya. akhirnya lupa mikirin diri sendiri. Ah, iya, 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 iya. Akhirnya tanpa disadari, eh, ternyata pelan-pelan terbawa juga. Ya, Makanya butuh, Kak Pati ini butuh teman juga. ya, ya, Butuh ya, teman untuk ya. menguatkan. Ya. Baik, ini saya mau bacakan, Ustaz, di room chat nih. Ustaz, dari Ahmad ya. Saya sering mengalami kegalauan yang saya sendiri pun nggak tahu apa penyebabnya. Ya, bagaimana mengatasi agar saya tetap bisa melewati hari tanpa galau? Ya, ya, ya. Ya, Ya, ini Kak Ahmad ya. Kak Ahmad. Mungkin gini ibarat Kak Ahmad ini lagi buka browser, buka Google Chrome. Kemudian buka satu tab ya, YouTube. Nah, nggak di close. Buka lagi ChatGPT. Nah, nggak di close. Satu lagi masih ada tab buka WhatsApp. WhatsApp buka, ChatGPT buka, YouTube buka. Apalagi ini ada website apa gitu lagi cari info. Ada lagi Traveloka, sebut merek lagi. Ada lagi cari tiket gitu ya. Ada lagi ini tab yang satu lagi eh, online shop. Satu lagi terkait dengan kerjaan. Satu lagi ini desainnya lagi desain belum di close. Karena ibarat ini lagi buka Google Chrome terus ada banyak ya ada Canva macam-macam ini. Nah, ini yang bikin jadi tadi itu. Ya, overthinking ya. Kayaknya banyak banget yang saya pikirkan. Ya, mungkin perlu ini Kak Ahmad di close dulu nih tabnya. Oh, ini disilang dulu. Close, 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 close. Ah, fokus aja. Yang ini dulu deh. Nah, ini selesaiin dulu. Kalau ini udah selesai, baru nanti klik lagi buka yang lain. Selesaikan dulu. Fokus satu-satu. Ya, mungkin gitu ya, Kak Rajab. Ya, Kak Ahmad, bagaimana? Terjawab ya pertanyaannya? Sutradara. Siap. Baik, dari Afra Kaila Nabita Sapitri. Bentar ya, Kak Hafiz bentar ya, kita bacakan dulu pertanyaan, udah terlanjur dibacakan. Ustadz, gimana cara memaafkan orang yang pernah nyakitin kita? Pernah disakiti, Ustadz. Cara untuk memaafkannya gimana? Ya, itu berat ya. Ya, pasti berat itu. Ada Eh, ada ini, Ustadz. Ada eh, guyonan ya, ya. soal itu, Ustadz. Maafkan sih iya, lupakan enggak. Ya, ya, Nah, ya. itu gimana, Ustadz? Memang memaafkan itu makanya itu pahalanya itu besar itu namanya saat memaafkan ya. Di Al-Qur'an disebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa itu yang pemaaf. Eh
butuh proses, pasti butuh proses. Kemudian ya cobalah eh, alihkan fokus ke yang lain dulu. eh Memang ini jadi pelajaran buat kita ya, makanya jangan jangan nyakitin orang gitu. Iya, iya. Karena ibarat ini kalau gelas itu udah atau kaca udah pecah, mau dilem, mau disambung lagi, mau pakai lakban, mau pakai nggak bisa ini, nggak bisa diutuh lagi ini. Nah, ini pelajaran buat kita, hati-hati ya kalau dengan orang. Cuman ini juga yang paling berpotensi nyakitin kita itu orang yang paling dekat dengan kita. Ini pelajaran buat kita pelajaran balik ya. Kita kita sebaliknya buat kita juga berpotensi nyakitin orang dekat kita karena paling dekat itu pasti paling banyak berinteraksi dan pasti paling banyak ini ya gesekan-gesekan gitu. Nah, mungkin salah satu cara cara meredam ya atau menghibur diri barangkali kita juga barangkali mungkin ada juga nyakitin orang ini juga kita coba kita lupakan udahlah kita putihkan aja. Ada dulu para salah seorang sahabat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu riwayat menyebutkan ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu pernah Rasulullah SAW sedang bermajelis, kemudian Rasulullah sampaikan, sebentar lagi ada ahlul jannah, ahli surga lewat. Ternyata fulan ini lewat lagi, besok lagi sama orang yang sama. Kemudian Abdullah bin Amr bin As penasaran, akhirnya nginep di rumah orang ini. Orang ini sebagian riwayat menyebut ini Sa'ad bin Abi Waqqas orang. Nginep 3 malam, kayaknya nggak ada yang istimewa amalnya. Kemudian setelah itu diklarifikasi. Apa sih amalan andalan amalan andalan ente ini kok bisa kata Rasulullah ahli surga? Nah, kata beliau kalau mau tidur atau setiap hari ini sudah dibikin los aja. Kesalahan semua orang yang pernah bikin salah udahlah nggak usah dipikirin. Toh Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala Maha Adil. Kalau ada hal-hal yang tidak adil ke kita, ada saatnya nanti pengadilan yang paling adil nanti di akhirat dan bisa jadi Allah Ta'ala gantikan nanti di dunia dengan bentuk yang lain. Tapi ya sekali lagi tadi soal berat yang ini memang ya berat itu kalau soal memaafkan gitu. Mungkin Kak Rajab ada tips lain ini soal memaafkan. Ini sama, Sat. Pertanyaannya sama juga. Ya ya ya. Kalau saya dikasih kesempatan bertanya, bunyi pertanyaan saya seperti itu. Karena sulit ya. Tapi hikmahnya, Ustaz, tadi disampaikan sama Ustaz Bawi, hikmah dari kita pernah disakiti oleh orang lain, paling tidak kita tidak berpikir untuk menyakiti orang lain. Ya, Ya. ya, Karena kita udah tahu ya. sakitnya kalau disakiti. Ya. Cuman itu tadi, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz, dengan statement yang tadi di awal saya sampaikan? Orang kan sering bilang gitu, ya, saya maafkan ya, biarkan Allah yang balas. Apakah itu terhitung sudah memaafkan atau sebetulnya itu apa dendam yang terselubung? Ya, dia tidak mampu balas, biarkan Allah yang balas. Ya. Manusiawi sih itu manusiawi. Yang Orang kadang bisa tadi di bahasa yang lain tadi bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Jangankan kita, Nabi aja pernah begitu. Rasulullah SAW. Eh, paman beliau, paman yang ini ibaratnya teman main, paman tapi sepantaran usia. Hamzah, radhiyallahu anhu, di perang Uhud dibunuh. Yang bunuh ini pembunuh bayaran. Terjadi perang, tapi ada yang meng-hire, merekrut ini pembunuh bayaran namanya Wahsy. Nanti masuk Islam, radhiyallahu anhu, direkrut, tolong bunuh Hamzah. Jadi diintai, kemudian dicari lengahnya, dibunuh dan dibunuhnya dari belakang. Setelah dibunuh, dibelah dadanya, dimutilasi. Rasulullah SAW sakit hati sekali itu. Ya paman paman yang selama ini melindungi, ya bukan hanya saudara, bukan hanya kerabat, tapi ya tadi teman main yang saudara sesusuan juga itu Hamzah. Wafat syahid dengan cara yang seperti itu. Setelah pasca Fatu Mekah, setelah bertahun-tahun, Wahsy radhiyallahu anhu masuk Islam.
Tapi Rasulullah minta kepada Wahsy, kalau sedang di majelis, sedang di forum, tolong jangan dekat-dekat saya. Loh, apa Rasulullah tidak memaafkan? Belum memaafkan. Hanya saja kan ini satu hal yang manusiawi ya. Tadi itu saat melupakan itu tidak mudah. Ada sisi-sisi manusiawi orang yang ketika Rasulullah ingat peristiwa Hamzah, itu ada, kalau bahasa kita mungkin sesuatu yang traumatis gitu ya. Maka Rasulullah tidak ingin teringat lagi. Beliau sudah memaafkan, tapi ya tadi tolong jangan ini agak menjauh ya, biar saya nggak lihat dan nggak terkenang lagi, nggak ini ya, trauma ini muncul lagi. Rasulullah walau bagaimanapun beliau manusia biasa, tapi Allah Taala muliakan dengan kenabian. Nah itu Rasulullah saja pernah mengalami seperti itu. Allah Alam. Gitu. Ya, baik. Jadi memang berat, Ustaz ya. Ya, Em, Berat memaafkan, lebih-lebih melupakan orang ya, yang ya, ya. pernah berbuat salah sama kita. Tapi mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan dari siapa tadi yang nanya itu? Kak Afra ya. Tadi Ustaz Bayu sudah sampaikan tipsnya. Silahkan yang tadi resign, Ada Kak Hafiz tadi. Kak Hafiz ya. Oke, baik, Pak. Oke, baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. terima kasih atas waktunya untuk diberikan kesempatan pada malam hari ini. Izinkan saya ingin bertanya, kan saya kan punya teman kuliah, Ustaz. Nah, dia kan jarang masuk di offline nih. Keseringan tuh di online tuh status, keseringan di Zoom. Tetapi kalau misalkan di offline itu dia kayak menghindar, apalagi kalau misalkan ada tugas, misalkan kayak tugas kelompok atau ya tugas ya pribadinya untuk dia ngerjain, itu dia malah nggak ngerjain. Saat bagaimana solusinya agar teman tersebut berpikir berpikir bahwasanya kuliah itu penting, Ustaz. Itu bagaimana solusinya, Ustaz? Iya. Makasih ya Kak Hafiz atas pertanyaannya. Sudah jelas tadi suaranya. Ini lagi-lagi Kak Hafiz ini resah dengan kelakuan temannya, Ustaz. Ini sudah dua penanya kita malam hari ini. Ya, keduanya mengadukan teman yang dirasa ini ada yang perlu diperbaiki dari kelakuan temannya. Dan itu yang disampaikan malam hari ini. Minta tipsnya. Ya, seperti Ya, itu, Ustaz. ya jadi ini Kak Hafiz punya temen nggak mau ketemu offline gitu ya. Kalau di online aktif ya, di Zoom muncul, tapi pas ada perkuliahan offline nggak nolong, pas ada kerja tim nggak muncul, gitu ya tadi ya. Ya, Ya, ya. benar, Ustaz. Iya. Nah, iya mungkin temen Kak Hafiz ini ya perlu didekati dengan pelan-pelan ya, didekati dengan hati-hati. Barangkali teman Kak Hafiz ini memang ada di dunia nyata itu, di offline itu ada orang yang dia pokoknya nggak mau ketemu, daripada gue ketemu dia mending nggak datang deh. Pokoknya mungkin sudah pernah sakit hati banget gitu ya. Ah, pokoknya mau jadi daun nggak akan dipetik, jadi bunga nggak akan jadi tanah nggak akan diinjak, pokoknya nggak mau ketemu. Mungkin pernah ada hal seperti itu. Nah, ya perlu pendekatan personal, atau mungkin, nah coba dicari apakah dulu gitu sekarang, dulu nggak gitu sekarang gitu, atau memang dari dulu begitu. Kalau dari dulu begitu mungkin ada sebab lain. Tapi kalau dulu enggak, kok sekarang iya, mungkin tadi ada hal seperti ini. Nah, coba diajak ketemu, diajak ngobrol dari hati ke hati. Ya, kadang-kadang teman begini kan, kadang perlu didengerin aja. Dan pas ditanya, kenapa sih lu nggak mau ketemu temen yang ini? Wah, dia pernah bilang gini, sakit hati banget saya ini.
Padahal kalau diklarifikasi mungkin ini temen yang tadi bilang ini mungkin nggak sengaja atau nggak bermaksud begitu. Atau bisa dengan ya tadi tapi dicari dulu ya. Kemudian jangan langsung di judgment juga, jangan langsung dihakimi. Kamu ini salah kamu gini. Enggak, dengerin dulu. Kalau bahasa ini ya divalidasi dulu perasaannya. Dan bisa jadi kalau kita di posisi itu gitu juga. Nggak ada jaminan kalau kita di posisi itu nggak begitu. Bisa ada potensi juga kalau kita pas di posisi yang seperti itu mengalami hal yang sama. Ya, ini coba didengerin, ya tadi nih, divalidasi dulu. Oh ya 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 nah baru nanti dikasih saran atau atau di kalau memang ada masalah dengan orang tertentu, teman tertentu, mungkin bisa dijembatani. Ya kita yang pertengah coba komunikasi sampaikan ke yang teman yang A ini yang baik-baik tentang si B, sampaikan ke teman B yang baik-baik tentang si A, coba di islah ini kalau bahasa ini ya mungkin gitu Kak Rajab, atau mungkin ada pengalaman Kak Rajab, Pengalaman lagi. iya mungkin pernah ngalamin yang di dunia nyata gitu ya. Iya, baik. Terima kasih tadi ya, Kak Hafiz ya. Eh, apa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sebetulnya relate juga dengan kita di sini. Persoalan teman ini, kalau menurut menurut pengalaman anak pribadi, Ustaz, eh, ada beberapa tipikal teman yang memang eh, kayaknya berat untuk kita eh, tanda kutip ya ubah. Ya ya Nah, kalau dari anak pribadi, bagaimana menyikapi teman yang seperti ini? Ya, satu, tidak putus hubungan. Komunikasi tetap jalan, tetapi hubungan tidak putus. Ya, sewaktu-waktu kita mau silaturahim dengan dia, boleh-boleh saja. Yang kedua, ya tetap didoakan. ya 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 ya, Ya, itu nggak kalah penting itu. Ya, ya. doakan, tapi jangan lupa doa untuk diri sendiri juga. Yang tiga, eh, masalah teman ini, kita perlu mengukur diri juga. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Ibawi, ada dua kemungkinan aja. Kalau bukan kita yang mewarnai, ya kita yang terwarnai. Ya, kalau nantinya kita yang akan terwarnai, kita yang akan terpengaruh dalam hubungan pertemanan itu, ini pengalaman dari lagi-lagi pengalaman pribadi, Ustaz ya. Ya jaga jarak, ya jaga jarak dari teman-teman yang seperti itu, tetapi tetap eh, menjalin hubungan. Ya. Kurangi intensitas kebersamaan dengan mereka. Ini juga pertanyaannya Kak Sahrul tadi, ya tentang circle yang dirasa sudah tidak bisa memberikan manfaat karena mungkin ada yang berubah. Entahkah kita yang berubah atau mereka yang berubah. Ya. Dan kehidupan ini singkat sekali, Ustaz. Ya, ya. Ya. Kita butuh teman-teman yang bisa mensupport kita, mengkondisikan kita untuk sama-sama bertumbuh dan mengejar kebaikan, ya kebaikan duniawi, apalagi kebaikan akhirat. Ya, kata salah seorang ustadz, eh, bukan Ustadz Ibawi, Pasti ustaz saya juga itu. ya kayaknya Ustadz Ibawi juga, Enggak. Ustadznya Ustadz Ibawi. Iya, 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 iya. Tujuan tujuan dari persahabatan atau pertemanan itu bukan semata-mata untuk ketawa bareng-bareng, happy bareng-bareng, tapi tujuan persaudaraan atau pertemanan kita orang Muslim, ya orang Islam adalah bagaimana supaya kita bisa masuk surga sama-sama. Ya. Nah, kalau tujuan itu adalah menjadi visi dari pertemanan persahabatan kita, maka tentunya kita mencari teman-teman yang sevisi, ya, setujuan dengan kita. Itu tambahan dari saya menyempurnakan saja Masya Allah. penjelasan dari Dalam. Ustaz Bayu tadi. Ya, ya. Ini sudah 21.20 Ustaz. Alokasi waktu kita cuma sampai 21.30. Ya, ya. Ini jangan terlalu malam juga. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ya. Di room chat. Pak Ya, Ustadz, Pak Ustadz, ya.
Oh, Kak ini, Kak Fatih. Kak Pati lagi ya? Kalau saya izin bertanya satu lagi, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, boleh, boleh. Gini Pak Ustadz, saya kan kepikiran yang tiba-tiba, kok bisa ya Gen Z generasi yang paling tua di sini tuh kamu tuh ngerasa seperti lebih berakal, lebih pinter daripada Gen Alpha. Padahal kan Gen Alpha tuh kan generasi baru. Seharusnya mereka tuh bisa kepintarannya tuh bisa melebihi Gen Z, tapi nyatanya Gen Z lebih pintar daripada Gen Alpha. Jadi itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Iya. Nah, silakan, Ustaz. Kalau Ustaz Tibawi ini Gen Z. Saya Gen Alpha, Ustaz. Silakan. Saya kayaknya apa baby bukan baby boomers, bukan baby blues juga ya. Dikit BPS lagi. ya? Kenapa Gen Z kayaknya lebih pintar dari Gen Alpha? Mungkin karena dia lebih tua, Mas Fatih ya, Kak Fatih ya. Iya Pak Ustadz. Mungkin cuma persoalan dia lebih dulu lahir gitu aja. Nah, tapi yang Gen Alpha jangan kecil hati. Gen Alpha bukan berarti nggak bisa melebihi Gen Z. Nah, tergantung kita tadi, Apaan? tergantung banyak variabel ya. Apaan? Tergantung 21. pertemanan, tergantung apa Hmm. yang kita ini ya, yang masuk ke pikiran kita, yang positif positif, yang bermanfaat manfaat atau yang enggak gitu. Kalau yang Gen Z bermobil ini dia jalannya 60 km per jam. Kalau yang Gen Alpha ini memang ketinggalan nih, startnya ketinggalan, tapi dia bisa jalan lebih. Kecepatannya 80 km. Pasti akan tiba saatnya nanti yang Gen Alpha nyusul juga, bahkan mendahului. Apalagi kalau suatu Hmm. saat nanti yang Gen Z ini berhenti, ya pasti didahului. Nah, buat kita yang generasi yang lebih belakangan lahir, jangan berkecil hati dengan yang generasi yang lebih tua. Hmm. Dan kita punya potensi besar kok. Gitu. Apalagi Hmm. katanya ini Gen Z, Gen Alpha ini digital native, penduduk asli dunia digital ya. Tapi tadi ini Hmm. bahayanya banyak juga ya. Maldorotnya nggak kalah besar ini dunia digital kalau nggak hati-hati. Mungkin gitu, Kak Rajab. Oke Pak Ustadz. Terima kasih Ya, Pak Ustadz. Sama-sama Kak Fatih. sama. Terjawab Ya, ya, Kak Pati. Kak Pati tinggal di ya, mana? ya terjawab. Tinggal di Depok. Oh, Depok. Ya. Halo misalnya kamu juga. Iya. Saya rumahnya juga Ntar deket Ustadz. malam Jumat main-main ke ini ya, ke futsal bareng kita. Ya. Oh Futsal ya dan insya Allah. Insya Allah. Kalau kalau saya nggak ada bayar sekolah, insya Allah saya bisa. Oh iya ya ya. nggak apa. Sabtunya libur Kak Fatih. Satunya, satunya biasanya saya eskul gitu, eskul. Oh. Ya 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 ya. Eskul wajib kiroah. Karena Ma, saya masuk, karena di SMP-nya saya kelas tafis wajib kiroah gitu. Masya Allah. Hmm. Ya, Oke, nggak apa. ya, Kalau ada waktu aja ya Kak Pati, tunggu di ini. ya, Biar ya, insya Allah. tadi temannya yang suka anime itu, Kak Pati ya Gimana tadi. ya? Ya, diajar juga. Masalahnya gini Pak Ustadz, dia tinggalnya tuh beda ini Pak Ustadz, beda pulau. Oh, Oh. teman online tadi ya. Ya ya ya. Teman online pas teman online. Nanti dikasih kasih link Zoom-nya kalau pas kita ada ngobrol bareng begini lagi, Kak Fatih. Hmm. Oke, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, sama-sama. Baik, Ya. ini sudah nggak ada pertanyaan lagi. eh kita sudah sampai di akhir sesi kegiatan kita. Silakan Ustaz Tibawi, closing statement atau ada kalau tadi pengantar, ini mungkin bisa menjadi penutup di kegiatan kita malam hari ini. Eh, itu saja mungkin. Silakan Ya, Ustaz. ya, makasih Kak Rajab. Sebagai penutup ya, tema kita ini kesepian di tengah keramaian. Hampa di tengah. Oh ya, hampa di tengah keramaian. Nih, kalau kadang-kadang kita merasa begitu, tadi dari obrolan tadi, sebetulnya kita kadang-kadang semuanya ngerasa gitu juga. Nah, biar nggak kerasa hampa, salah satunya tadi ya, kita perlu perlu tadi kalau bahasa Kak Rajab yang kehutanan, perlu ekosistem.
perlu perlu media tanam kalau tanaman nih. Perlu perlu pensuasanaan, perlu teman-teman, perlu tempat buat ngumpul, eh, ketemu dengan teman-teman yang saling nyemangatin ngaji, belajar agama, nyemangatin jadi lebih baik. Teman-teman yang ngomongnya baik-baik. Kan ada ya, jadi namanya temen ini kadang-kadang temen kita tuh nggak nyuruh kita itu kena pengaruh. Temen kita suka ngomong dengan gaya seperti dengan gaya tertentu. Kadang-kadang kita nggak nyadar ke bawah. Temen kita punya kebiasaan tertentu ke bawah. Temen kita punya kebiasaan pakai pakaian tertentu, kita ke bawah. Nggak nyadar, nggak kerasa. Nah, itu pentingnya temen. Nah, makanya nanti di akhirat ada orang-orang yang dulunya di dunia ini teman dekat, tapi waktu di akhirat mereka jadi saling marahan itu saling nah ini ya bentrok karena saling nyalahin gara-gara lu gitu. Ya salah siapa lu ngikutin gua? Nah ini pentingnya pertemanan ya pentingnya circle, pentingnya kita butuh ruang untuk bertemu yang positif, yang tempat untuk tumbuh bareng. Nah salah satunya tadi Kak Rajab ngajak futsal bareng kalau Jumat malam ya. Ya mungkin itu Kak Rajab, ini pentingnya circle, pentingnya kita ruang ketemu baik offline maupun online. Kalau nggak bisa offline ya online ini kita mudah-mudahan nanti pekan-pekan berikutnya ada lagi ini webinar ITCON yang seperti ini atau ITCON Talk atau apa ini nanti dicarikan nama yang keren. Mungkin Ya, dari saya gitu Kak Rajab. Saya kembalikan ke Kak Rajab. ya, terima kasih Ustadz Ibawi. Tadi itu sudah penutup ya. Eh, dan pada seluruh peserta yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya semua. Insya Allah ini bukan kegiatan kita yang terakhir. Kita akan lebih sering-sering adakan event online dan offline. Ya, buat yang baru tahu mungkin eh, Kak Sahrul udah spill di kolom komentar itu. Kita ada kegiatan camping. Ya, biasanya per periode. Ya, untuk tahun ini kita sudah laksanakan 2 kali dan nextnya bisa dipantau di media sosial kita, ya, Itcon Organizer. Nanti eh, jangan di jangan ditinggalkan grupnya mungkin Ustaz ya. Ya, Kita akan share informasi-informasi tentang kegiatan kita di situ. Ya, sebelum ini ada door prize, mungkin bisa dipilih pertanyaan terbaik. Nanti kita kasih door prize. Bukan di sosmed. Bos. Om di sosmed kan ngomong. Oh ya, oh, ya. masuk suara. Bapak, Ya, dan ayo tadi ya. Jadi kita ada kegiatan offline dan online, dipantau aja di media sosial kita dan di grup-grup kita akan sharing juga infonya insya Allah. Baik, jadi tidak terasa ini Ustaz, udah 2 jam kita bersama, kurang Insya lebih Allah. ya. Ya, Terasa ngobrol, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini ngobrol bareng kita malam ini membuat peserta yang tadi itu kita sampaikan punya perasaan eh, susah untuk diungkapkan melalui kegiatan kita ini, perasaannya bisa menjadi lebih lega. foto bareng. Sebelum ini kita tutup, jadi seperti kebiasaan kita di Itcon, kita ada suka bagi-bagi door prize, ya. bagi-bagi hadiah. Jadi untuk peserta eh, kita siapkan door prize, nanti kita umumkan di Instagram Itcon Organizer siapa pemenang door prize-nya. Ya, makanya yang sudah hadir di Zoom malam ini yang belum follow Instagramnya silahkan di follow. Tim Panitia mungkin bisa tulis di room chat alamat akunnya supaya bisa langsung di follow oleh para peserta. Kita akan umumkan di situ hadiah ya door prize-nya dan tentunya pemenangnya siapa. Ya. Baik, saya kira sampai di situ pertemuan kita malam hari ini. Sebelumnya
kita mungkin ada sesi foto bersama. Bagi peserta yang memungkinkan untuk buka video, silahkan dibuka videonya. Kita ada sesi dokumentasi bersama sebelum kita cukupkan. Ayo, peserta yang lain masih ditunggu. Yang bisa buka video silahkan ya. Dibuka videonya. Masya Allah. Ada lagi? Masya Allah, siapa itu? Ada nggak kebaca di sini? Maaf, saya sini ya. Oh, Fatih ini Fatih. Fatih. Ya, Kak Fatih, Kak Hafiz, Masya Allah. Kak Sahrul, Eh, Kak Amar Budi ini, Kak Amar, Jakarta Timur. Silakan di ini, saya kasih apa-apa ya. 1, 2, 3. Bentar, saya perbaiki sini. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Syukron jazakumullah khairan partisipasinya teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya malam ini sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita bareng Ustadz Ibawi. Ya. Beliau adalah pemerhati remaja, pemerhati lansia juga, Ya, 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 ya. founder Itkon. Ya. Dan tidak lupa kami mohon maaf. Tentu kami sadari dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak sekali kekurangan yang mungkin dilakukan oleh panitia dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon untuk dimaafkan. Kemudian untuk menutup kebersamaan kita ini buat lebih berkah majelisnya, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.